adik-adik misioner dimanapun kalian berada. Nah, tanpa terasa kali ini kita memasuki pertemuan keempat dalam bulan kitab suci nasional, dan itu berarti bulan September akan segera berakhir dan kita akan memasuki bulan Oktober yang merupakan bulan Rosario dan sekaligus bulan misi. Nah, adik-adik, di pertemuan yang keempat ini ada dua tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, itu untuk mengajak anak dan remaja menyadari keberadaannya sebagai suatu persekutuan orang beriman yang telah dibaptis, yaitu anggota gereja Katolik. Kemudian tujuan yang kedua, remaja melaksanakan hidup sebagai anggota gereja Katolik dengan bercermin pada pola hidup jemaat perdana. Baik adik-adik misioner, nanti untuk lagu pembuka Kakak Vero akan menyanyikan lagu Bintang Misioner. Nah, lagu Bintang Misioner itu merupakan hasil dari Kakak Ibu Keuskupan Manokwari Sorong. Lirik saya buat, kemudian untuk aransemen lagu oleh Kakak Vero. Nanti silakan adik-adik setia mengikuti channel kami. Kami akan memandu untuk gerak dan lagunya. Selamat mengikuti proses ini. Tuhan Yesus memberkati. Sehari baptisnya menjadi anak-anak Tuhan, disemangati doa derma, kurban dan kesaksian, digerakkan satu moto, CHC Jedran Hati Jedran. Saya bintang misioner, siap wartakan Injil Tuhan, kabar sukacitanya bagi sesama manusia. Ayo teman-teman semua, jangan ragu jadi bintangnya, jadi saksi kasih Tuhan. Yo 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 yo, kita siap sedia terus melangkah bintang misioner di persada tanda kemauan. Adik-adik, mari kita awali pertemuan kita yang keempat ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sudi memanggil kami untuk menjadi anak-anak yang dibaptis dalam gereja Katolik. Kami mohon berkat-Mu agar kami sebagai anak dan remaja misioner boleh senantiasa mewujudkan semangat doa derma kurban kesaksian dan juga moto Children Helping Children dalam hidup kami sehari-hari. Doa ini kami haturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan remaja, kita masuk dalam pendalaman kitab suci. Nah, yang menjadi bacaan kita di hari ini, kita akan melihat dari kisah para rasul. Nah, dari rumah boleh mengambil kitab suci dan kita bacakan bersama-sama. Kisah para rasul bab 2 ayat 37 sampai 47. Kata ulangi, kisah para rasul bab 2 ayat 37 sampai 47, atau ada yang bisa lihat di layar. Kisah para rasul bab 2 ayat 37 sampai 47. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?"
dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengajarkan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Janganlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Adik-adik semua, setelah kita mendengarkan bacaan dari Kisah Para Rasul tadi, kita melihat beberapa hal yang menjadi pendalaman kita bersama pada kesempatan ini. Yang pertama, kita melihat bahwa bagaimana reaksi orang-orang Yahudi setelah mendengarkan khotbah dari Petrus tadi. Nah, dalam bacaan tadi dikatakan bahwa mereka menjadi terharu, ya, dan mereka datang kepada Petrus. Nah, kepada Petrus yang bertanya, apa yang harus kami lakukan? Nah, poin yang kedua yang kita lihat bahwa apa perkataan Petrus kepada mereka, atau apa yang menjadi harapan Petrus? Petrus dalam bacaan tadi dikatakan bahwa Petrus mengatakan kepada mereka, kamu harus bertobat dan memberi dirimu dibaptis. Dua hal ini, ya, bertobat dan memberi diri dibaptis. Dibaptis supaya apa? Dikatakan oleh Petrus bahwa supaya kalian menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Roh Allah, ya, Roh Yesus sendiri yang akan membimbing mereka pada keselamatan. Baik. Pada bagian yang ketiga, adik-adik, kebiasaan-kebiasaan baik apa yang dilakukan oleh jemaat perdana yang sudah dibentuk oleh para rasul tersebut. Nah, kita melihat ada beberapa kebiasaan-kebiasaan baik mereka yang menjadi pola hidup gereja kita sampai pada saat ini. Berdasarkan bacaan ini yang pertama, kita lihat bahwa mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Ya, dan yang kedua adalah mereka tetap hidup dalam persekutuan sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus. Nah, yang ketiga, bahwa mereka selalu memecah-mecahkan roti, ya, dan berdoa bersama, ya, dari rumah ke rumah. Nah, yang keempat, bukan hanya dalam hal berdoa saja, tapi mereka juga dalam hal saling berbagi, ya. Berbagi, ya, bahkan ada yang menjual kepunyaan mereka sendiri dan hasilnya itu dibagi, ya, bagi kebutuhan jemaat yang lain. Nah, kemudian hal yang kelima adalah mereka juga berbagi sukacita Injil, ya, yakni sukacita yang mereka dapatkan dari Kristus sendiri. Nah, adik-adik, sekarang apa yang bisa kita teladani
dari cara hidup jemaat perdana tadi. Nah, yang pertama kita lihat bertekun dalam pengajaran para rasul. Itu artinya mengajarkan kita untuk kita juga tetap bertekun dan setia dalam pengajaran gereja kita. Ya, menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anggota gereja. Itu sudah merupakan kewajiban kita sebagai orang-orang yang sudah dibaptis. Nah, yang kedua adalah kita hidup dalam persekutuan. Ya, sebagai seorang Katolik, ya, kita tetap hidup dalam persekutuan dengan orang lain. Keselamatan bukanlah milik kita sendiri, tetapi keselamatan orang lain adalah juga tanggung jawab kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk hidup bersama dengan orang lain dalam persekutuan, terlebih dalam persekutuan sebagai anggota gereja. Nah, yang ketiga, adik-adik, kita lihat tentang memecahkan roti dan berdoa. Berbicara saja tidak cukup, tetapi kita juga harus meningkatkan hidup doa, terlebih khusus lagi dengan mengikuti perayaan Ekaristi. Nah, yang ketiga adalah dengan saling berbagi. Ya, kita diajarkan untuk berbagi, ya, untuk berderma bagi sesama kita yang membutuhkan, baik itu dalam persekutuan kita, anggota gereja sendiri, maupun juga dengan siapa saja yang membutuhkan. Nah, dan yang terakhir adalah kita berbagi sukacita Injil. Tidak ada satu orang pun yang tidak bisa memberikan apa-apa bagi sesama yang membutuhkan. Jika kita tidak punya uang, kita tidak punya barang untuk berbagi, maka bagilah sukacita Injil. Misalnya dengan kita menegur orang, berbagi senyum, ya, berbagi kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi bukan hanya terbatas pada materi yang bisa kita bagi, tetapi kita bisa juga membagi sukacita, ya, memberikan orang lain kebahagiaan, ya, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, yang misioner maupun juga remaja, demikianlah pendalaman kitab suci kita pada kali ini. Semoga apa yang kita dalami bersama ini kiranya memberikan kekuatan, memberikan pendampingan yang baik bagi kita semua, agar kita semakin hidup lebih baik lagi sebagai anggota gereja, khususnya anggota gereja. Terima kasih. Jadi dengan berakhirnya pendalaman kitab suci dan juga penegasan atau peneguhan yang diberikan oleh Kakak Vero, maka berakhir juga kegiatan misioner kita atau misioner. Nah, untuk aksi nyata kami mengajak adik-adik semua untuk melakukan kegiatan bersama dalam keluarga sebagai satu persekutuan. Kalau dalam bacaan Kisah Para Rasul itu jemaat perdana, nah, adik-adik bersama keluarga di rumah silakan suatu kegiatan bersama, bisa membersihkan rumah bersama, berdoa bersama, atau apapun dilakukan sebagai persekutuan umat beriman. Baik, adik-adik sekalian, mari kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kekal, dengan rahmat baptisan yang telah kami terima darimu, Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu dan juga dalam persekutuan gereja. Kami mohon rahmat-Mu agar kami sebagai anak remaja misioner boleh senantiasa bersekutu dengan Yesus Putra-Mu melalui gereja Katolik. Doa ini kami aturkan dengan peraturan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya,
juga dia panggil namamu. Oh